Xiao datang. Semuanya, bersihkan area ini segera. Area A bersih, area B bersih, area C bersih, area D bersih. Selamat datang, CEO. Selamat datang, CEO. Katanya menghamburkan uang itu cara terbaik untuk menghilangkan stres. Hari ini, kamu yang belanja. Kakak sulung yang bayar. Kakak sulung, apa ini bagus? Cantik sekali. Ayah, kau bilang kau ingin melihat perhiasan. Tidak bisakah kau menyuruh kakak kedua mengirimkannya agar kau bisa memilih? Kenapa kau harus menyeretku ke sini? Bukankah itu berarti ibumu sudah tahu? Kejutan apalagi yang ada di jamuan makan keluarga? Fun Wanuan, pria tua seperti ini pun kau inginkan? Biar ku tangkap kau, sekarang aku punya bukti kesalahanmu. Di perjamuan keluarga Fu malam ini, entah itu ketiga tuan muda, atau kau, dasar jalang kecil, aku akan menghancurkan kalian semua. Ibu dan ayah, kakak sulung ada di sini. Aku akan menjemputnya. Anak ini, bukannya kakak sulungnya tidak tahu jalan. Fun Wanuan, dasar perempuan licik. Kau berani datang ke perjamuan keluarga Fu? Kau, anak haram, seorang selir, bisa datang. Kenapa aku tidak berani datang ke pesta keluargaku sendiri? Tak tahu malu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti ini kepadaku? Fu Nuan, kau berani datang ke jamuan keluarga Fu? Jangan mimpi bisa menikah dengan keluarga Fu. Keluarga Fu itu kaya dan berpengaruh. Mereka tak mau pencari kesempatan sepertimu, jadi menantu. Kau ini sebenarnya apa? Hari ini adalah perayaan keluarga Fu atas kembalinya sang patriark. Kau bahkan tidak pantas berada di sini. Aku tamu terhormat yang diundang oleh keluarga Fu. Dan Yongki adalah tunanganku. Kenapa aku tak boleh datang? Kau mencoba menjilat ketiga tuan muda itu, tapi aku ingat bagaimana mereka mempermalukanmu. Tamu terhormat. Kau, dasar perempuan licik. Aku. Fu Nuan, berhentilah Sot. Kurasa kau cuma datang dengan tak tahu malu. Untuk diusir. Oh dia, putri sulung asli keluarga Fu. Seharusnya ada di sini. Penipu sepertimu pasti ingin mencari lubang untuk sembunyi. Hahaha. Biar ku bilang, adikku, dia nona muda yang anggun, pewaris sejati. Entah itu karakternya atau penampilannya, dia yang terbaik. Sedangkan kau, kusarankan kau sadar diri dan pergi dari sini. Kalau kau bilang begitu, maka aku berterima kasih atas pujiannya. Apa kau tuli? Nona sulung. Nyonya bilang ikan kerapu kesukaanmu sudah diantar. Silakan segera kembali. Kalau tidak, nanti dingin dan tak seenak biasanya. Mengerti? Kenapa kau memanggilnya nona muda tertua? Katakan padaku. Jangan bilang kau sudah dapat persetujuan Nyonya Fu. Ya, benar sekali. Nyonya Fu sangat menyukaiku. Oh, aku terlambat lagi. Aku sudah menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana kau meninggalkanku, mencampakkan kemiskinan, dan memilih kekayaan. Nyonya Fu, bagaimana mungkin Nyonya Fu bisa menerimamu, perempuan licik sepertimu? Main-main dengan tuan muda kedua dan ketiga, dia tak akan pernah menerimamu. Terus kenapa? Begini, aku suka tuan muda kedua dan ketiga, dan mereka juga menyukaiku. Jadi Nyonya Fu tidak punya pilihan selain menerimanya. Benar kan? Oh ya. Aku nggak bicara sama kamu. Bukankah aku bilang aku punya hadiah? Kenapa kamu belum turun juga? Fu Dashao, kau. Tuan muda, aku baru saja dengar perempuan ini bilang kalau dia suka tuan muda kedua dan ketiga, menyukai tuan muda kedua dan ketiga. Dia menggoda dua sekaligus. Dia punya niat buruk. Benar, Kak Bayu. Perempuan ini entah sudah berapa banyak pria yang ditidurinya. Jauhi dia. Hati-hati, dia akan menularkanmu penyakit. Begitu kan? Menyukai keduanya. Tidak menyukaiku.
Mustahil. Aku suka mereka. Aku juga suka kamu. Tidak bisakah aku tidak mencintai Kak, juga menyukaimu. kalian? Fu Nuan. Karena kalian juga main-main bersama, Tidak mungkin. Aku akan memberitahu Tuan dan Nyonya Fu. Ah, bagaimana ini? Dia akan mengadukan kita. Rahasia kita terbongkar. Tidak apa-apa, aku akan meyakinkan orang tua kita. Tuan muda, dia perempuan yang bahkan aku, Huo Yunqi, tak mau santun. Dan kau malah menyukainya? Kukatakan padamu, kalau kamu berani menggosipkan Nuan lagi, keluarga Fu akan meremukanmu seperti semut. Hei, apa yang harus kita lakukan? Huo Yunqi, Fu Sulung. Dia memanjakanku. Kau. Aku sudah dengar tentang kalian berdua. Si sulung Fu itu bukan Fu asli. Kalian berdua berkomplot. Tuan muda kedua Fu takkan membiarkanmu lolos menyukai tuan muda kedua dan ketiga. Nuan, sini. Senin, Rabu, dan Jumat untukmu. Selasa, Kamis, dan Sabtu untuknya. Hari ini Minggu, dia milikku. Baiklah, anggap dirimu beruntung hari ini. Kakak kedua. Kalian, bagaimana dengan kita? Kita berempat saling mencintai. Apakah itu salah? Betul, dia putri kecil kita. Putri, silakan duduk. Ayo pergi. Aku mengerti. Aku sangat mengerti. 3 bersaudara, berbagi satu wanita. Itu sebabnya mereka sangat baik padanya. Katanya Nyonya Fu menerimanya. Tapi itu hanya untuk menutupi rahasia memalukan putra-putranya. Perempuan lisik ini, apa istimewanya dia sampai ketiga tuan muda Fu? Semua berputar di sekitarnya. Kak Yunqi, apa yang akan kita lakukan? 3 pria, berbagi perempuan jalang. Kita bisa memanfaatkan ini untuk memeras keluarga Fu. Mungkin kontrak 10 miliar itu masih bisa dinegosiasikan. Ayo pergi, kita lewatkan saja makan malam keluarga ini. Janganlah, kita akan kembali dan memikirkan ini lagi. Fu Nuan. Tunggu saja. Sang putri telah tiba. Dia sudah besar sekarang. Digendong kakaknya. Tak peduli berapa usianya, dia tetap adik perempuan mereka. Mahal. Silakan duduk. Kapan kamu berencana untuk memberitahu ibu dan ayah tentang kita? Bagaimana dengan kita? Tentang kita yang bersama, tentu saja. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa yang bersamamu? Apa mereka berdua tidak datang? Bahkan jika mereka tak berani datang, aku tak akan melepaskan mereka. Beihyo, apa yang kau rencanakan? Kakak sudah punya rencana. Huo Yunqi harus masuk perangkap sekarang. Aku. Bukankah ada taman hiburan terbengkalai beberapa waktu lalu? Kakak berencana agar Huo Yunqi membelinya dengan harga tinggi. Kalau begitu, lakukan langkahmu. Selesaikan dengan cepat dan balas dendam untuk Nuan. Baiklah, jangan bicarakan hal-hal itu saat makan malam keluarga. Telingaku berdenging. Ayo makan. Oi, ayo makan. Beihyo, kamu sudah bukan anak muda lagi. Putri Lian Sibo. Seumuran denganmu. Jika kamu tidak keberatan, kedua keluarga bisa mengatur pertemuan untuk membicarakan pernikahanmu. Ayah, Ge sudah punya orang yang disukainya. Ya. Tapi aku belum mengaku. Os, aku tahu tentang ini. Maman, Kalau begitu cepat akui. Bawa dia kembali, dan biarkan kami melihatnya. Siapa putrinya? Apa ibu dan aku mengenalnya? Aku bertanya padamu, kenapa kau melihat Nuan? Om, Ibu. Ada apa? Kenapa Nuan pergi? Ayah, ibu, kalian makan dulu. Aku akan pergi mencari Nuan.
Apakah kau Fu Biyu, Tuan Muda Fu? Halo. Aku Li Yang Jingqi. Paman, kau pasti sudah menceritakan tentangku, kan? Orn, Kebetulan sekali. Bertemu denganmu di sini. ayah baru saja menyebutmu, dan ini dia kamu. Halo. Wah, kebetulan sekali. Sayang, ayo cari kamar. Kenapa lama sekali? Hei, siapa ini? Ini Nona Lian. Kalian. Tuan Muda Fu. Kau punya pacar? Saudari Liang, senang bertemu denganmu. Kami ada urusan. Kan, kami pergi dulu. Sampai jumpa. Hei, Ibu. Fu Biyu itu punya pacar. Lain kali, bisakah kau untuk kencan buta? Mencari orang yang bisa diandalkan? Pria sebaik itu sudah ada yang punya. Aku sudah dapat kamar. Kamu mau kemana? Terlalu cepat. Kau belum mengaku. Kamu antar aku ke suatu tempat. Kemana? Kalau kau tidak memberitahuku, aku tidak akan setuju. Setuju apa? Hanya saja. Tunggu beberapa menit. Seseorang membocorkan bahwa ketiga saudara Fu berbagi satu perempuan. Beritanya sedang tren. Wartawan ada di mana-mana. Seseorang membocorkannya. Huo Yanqi atau Fu Jing. Ini Fujing. Kalau begitu Fu Jing memanfaatkan favoritisme paman, dia pikir kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kalau begitu, biar paman yang urus dia sendiri. Bajingan kamu. Dasar anak tidak berguna. Omong kosong apa yang kau posting online? Tuan, Jing, dia seorang wanita muda. Apa yang dia lakukan? Memukulnya seperti ini. Ayah, apa salahku? Kau benar-benar memukulku? 3 bersaudara Fu, berbagi satu perempuan. Bukankah itu yang kau katakan? Ketiga saudara Fu mempermalukanku dan membela perempuan jalang. Bukankah itu benar? Kenapa aku tak boleh membicarakannya? Kurang ajar. Membawamu kembali ke sini, apa gunanya? Sebanyak apapun aku mengajarimu, kamu tetap saja tidak tahu adat. Dibandingkan dengan nona muda sejati, kamu bagaikan langit dan bumi. Tuan, mempermalukannya seperti ini. Aku akan memukulmu, kalau aku mau. Setelah bertahun-tahun, kamu tidak ada kemajuan sama sekali. Kau telah mengajari putriku menjadi perempuan jalang sepertimu. Pergi ke rumah keluarga Fu sekarang juga, dan berlututlah, mohon pengampunan mereka. Jika mereka tidak memaafkanmu, jangan kembali. Apa salahku? Ayahku benar-benar memukulku demi perempuan jalang itu. Seperti yang kau katakan. Bantu aku untuk bertemu dengan putri sulung keluarga Fu. Putri sulung, aku akan memaafkanmu. Fu Nuan. Ini semua salahmu, Sundal. Akan kubunuh kau. Ayo makan. Ibu membuat kintuan lagi. Ya, Ibu bilang dulu waktu susah. Kue Qingtuan adalah cemilan terbaik. Jadi hari ini, dia sengaja meliburkan para pelayan dan bilang dia akan masak dan bersih-bersih sendiri. Keluarga mengenang masa lalu, baik pahit maupun manisnya. Kenapa kau tidak membangunkanku lebih awal? bukankah karena ibu menyayangimu, didiklah anak laki-laki dengan keras, didiklah anak perempuan dengan kemewahan. Saudara-saudaraku tersayang, semua orang punya kehidupan yang sulit. Aku akan membantumu membersihkan. Aturan yang sama berlaku, halaman ini milikku. Bukankah mereka bilang ibu mertua sangat menyukaimu? Kenapa pagi-pagi begini menyuruhmu melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan ini?
Sepertinya mereka memperlakukanmu seperti pembantu. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Aku tahu apa sebutan untuk orang sepertimu di zaman dulu? Pelayan selir. Melakukan pekerjaan paling kotor dan melelahkan, dan ditiduri oleh beberapa tuan muda. Orang sepertimu adalah yang terendah dari yang terendah, jenis manusia yang paling rendah. Apa kau sedang membicarakan dirimu sendiri? Ini pasti hadiah dari pria tua, kan? Kelihatannya cukup murahan. Tentu saja tidak murah. Aku akan mengirimkan tagihannya ke ayahmu. Kita lihat saja apakah dia akan bermurah hati padamu. Kalau tidak, kau bisa berakhir di penjara karena pemerkosaan. Aku tak mau barang kotor. Terlambat, kau sudah mengotorinya. Sekarang kau harus membayarnya. Fu Nuan, ku bilang, pergi dari rumah Fu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memberitahu ketiga tuan muda tentang kau dan pria tua itu. Aku akan memberitahu ketiga tuan muda. Silakan, kalau kau berani. Ayo, ayo. Tunggu saja. Berhenti. Apa kau pikir rumah keluarga Fu adalah tempat yang bisa kau masuki senaknya? Kakak kedua, aku datang untuk meminta maaf. Aku seharusnya tidak berbicara omong kosong di internet. Mohon maafkan aku. Nuan, duduklah di sini. Bukankah kau bilang ingin minta maaf? Ayo minta maaf kalau begitu. Tuan muda sulung, tuan muda kedua, tuan muda ketiga, maafkan aku. Aku salah. Aku seharusnya tidak menyebarkan rumor tentang kalian. Mohon maafkan aku. Kau tidak tulus, kan? Setidaknya kau harus berlutut. Aku sudah minta maaf. Jangan keterlaluan. Itu tidak benar. Kau baru saja menyuruhku berlutut dan minta maaf. Aku hanya membalasmu dengan caramu sendiri. Tuan muda sulung, aku masih anggota keluarga Fu. Dia benar-benar ingin aku berlutut dan minta maaf. Bukankah ini menampar muka keluarga Fu? Keponakanku tersayang, Jingjing, apa kau sudah berlutut dan meminta maaf pada mereka jika dia sudah tahu kesalahannya? Kumohon, demi kakakmu. Beri dia kesempatan lagi. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku, ya. Oh, Fu Jing. Saat kau menyebutku oportunis dan bilang aku mainan semua orang, bahwa aku dibagi oleh 3 pria, apa kau pernah berpikir hari ini akan tiba? Kau? Aku benar-benar tahu aku salah. Tuan muda sulung, bisakah kau bicara dengan ayahku? Tidak mungkin. Tindakanmu tak termaafkan. Jangan keterlaluan. Wajahmu sangat menjijikan. Aku tak menginginkannya. Fu Nuan, kau pikir kau ini lebih baik dariku? Tuan muda ketiga, tuan muda kedua, tuan muda ketiga. Lihat kalung mutiara ini. Dan bukti ini di ponselku. Itu semua dia dan orang tua itu. Dia main gila dengan orang tua. Dia punya pria lain juga. Itu semua bukti. Hati yang kotor melihat segalanya kotor. Benar-benar bodoh. Tidak tahu malu. Tidak. Tuan muda sulung, tuan muda kedua, tuan muda ketiga. Wanita ini, dia benar-benar seorang wanita jalang. Untuk maju, dia sudah tidur dengan banyak pria. Brengsek, kakakku, beginikah caranya dia mengajarimu berbicara? Kakak, apakah dia benar-benar Fu Guosheng, kepala keluarga Fu saat ini? Si oportunis kecil ini, melayani tua dan muda. Dia benar-benar membiarkan anak haramnya datang ke rumahku dan membuat masalah. Beri aku teleponnya, aku akan bertanya padanya. Paman, maafkan aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Paman, tolong, jangan bilang ayahku, oke? Aku sudah tahu aku salah. Pulang dan renungkan perbuatanmu, jaga bicaramu. Ya, anggap saja aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Aku sungguh tak tahu apa yang mereka pikirkan. Kata-kata yang keterlaluan. Mereka benar-benar berani mengatakannya. Sekarang Fu Jing seharusnya tahu identitasku, kan? Ayah dan anak laki-laki, 4 orang, bermain dengan satu wanita. Seluruh keluarga Fu ini benar-benar kotor. Orang-orang kotor seperti itu, bagaimana mereka bisa menjadi kepala keluarga Fu, mengendalikan Fu Corporation? Jingjin, apa semua yang kau katakan itu benar? Pak Tua Fu juga salah satu penyokong Fu Nuan? Tentu saja. Yunki, kau tidak tahu betapa marahnya dia ketika aku membongkarnya. Jelas, mereka takut ketahuan. Untuk keluarga Fu. Aku benar-benar meremehkan si oportunis kecil Fu Nuan itu. Si oportunis kecil dan 4 orang, ayam dan anak-anaknya. Semuanya tergila-gila padanya. Dan ini seharusnya keluarga terpandang? Fu Nuan ini adalah ancaman. Ini akan menghancurkan keluarga Fu sepenuhnya.
Yunki, aku ingin mengadakan konferensi pers dengan ayahku. Di konferensi pers, aku akan membongkar semua rahasia kotor keluarga Fu. Aku ingin ayahku menjadi kepala keluarga Fu. Dan kau akan menjadi CEO Fu Corporation. Mengenalmu, Jingjin, adalah keberuntungan terbesar bagiku. Kau. Jelas, mereka takut ketahuan. Kemana kau pergi? Jabatan manajer umumku telah dicabut. Mereka juga memberiku tagihan 3 juta. Kau benar-benar putriku yang baik. Aku pasti berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Ayah, aku sungguh-sungguh berlutut dan meminta maaf kepada mereka. Tapi mereka bertekad untuk membela wanita itu. Dan ini bukan hanya menampar wajahku, ini menampar wajahmu. Mereka tidak akan mentoleransimu. Tidak akan mentoleransiku. Atas dasar apa? Ayah, kau jelas putra sulung keluarga Fu. Mengapa Fu Guosheng itu menjadi kepala keluarga Fu? Memerintahmu. Jangan coba-coba menabur perselisihan. Aku tahu terbuat dari apa aku. Keturunanku juga tidak berguna. Dalam hidup ini, selama kita bisa menempel pada keluarga Fu, mengisap darah mereka sudah cukup. Ayah, apa pendapatmu tentang Yunki? Hanya dalam 3 tahun yang singkat, dia berhasil mengembangkan perusahaannya. Dan sekarang dia juga salah satu dari 10 pemuda luar biasa Jiang Cheng. Apakah menurutmu dia bisa memikul bisnis keluarga Fu? Apa maksudmu? Aku punya bukti yang memberatkan. 3 tuan muda keluarga Fu, termasuk kepala keluarga. Selama bukti ini terbongkar, aku bisa menjatuhkan mereka. Bukti apa? Ini skandal yang mengejutkan. Begitu terungkap, keempat keluarga Fu akan hancur. Lalu, ketika kau melangkah maju, itu bukan perebutan kekuasaan, melainkan menjawab panggilan tugas, kebangkitan menuju kekuasaan yang gemilang. Adapun bisnis keluarga Fu, kita akan menyerahkannya kepada Yunki untuk dikelola. Aku yakin dia pasti akan mengelola bisnis keluarga Fu dengan baik. Ayah, lihat adik laki-laki kita. Bukankah dia juga diasingkan ke luar negeri karena keluarga Fu menganggapnya aib? Mengapa ketiga saudara mereka hidup berfoya-foya, sementara adikku, seperti tikus, harus bersembunyi di luar negeri? Apa yang ingin kau lakukan? Besok kita akan mengadakan konferensi pers. Lalu, kita akan membongkar aib mereka ke publik. Mereka akan menjadi noda seluruh keluarga Fu. Kau akan melangkah maju, menyelesaikan krisis, dan bangkit dengan gemilang menuju kekuasaan. Saat itu, kau bisa menghancurkan mereka di bawah kakimu. Ayo lakukan. Kenapa cuma ada beberapa reporter ini? Apa kau tidak mendapatkan lebih banyak orang? Apa gunanya aku naik ke sana untuk berbicara? Nona Fu, aku sudah memberitahu semua media, tapi mereka semua bilang. Mengatakan apa? Mereka semua bilang tidak tahu. Siapa kau? Benda tak berguna. Bukankah kau memberitahu mereka apa yang akan kuumumkan hari ini? Kepala keluarga Fu dan pemimpin sekte. Berita yang menggemparkan? Aku tak percaya. Mereka tak tertarik. Dasar tak berguna. Seumur hidupmu, kau hanya akan menjadi buruh rendahan. Tuan, apakah wanita di sampingmu ini anak harammu? Anda secara terbuka membawa anak haram Anda ke konferensi pers. Apakah Anda mendapatkan izin dari Tuan Muda Fu? Anda bilang di depan umum bahwa Anda akan mengumumkan di sini kepala keluarga dan pemimpin sekte berikutnya. Apakah ini tipuan atau benarkah? Dikatakan bahwa di perusahaan Fu kau hanyalah ikan teri. Pertama, aku ingin menjelaskan sesuatu. Konferensi pers hari ini adalah untuk kebaikan perusahaan Fu. Aku di sini hari ini atas perintah mendesak. Aku terpaksa melakukan ini. Ayahku telah mengabdi pada keluarga Fu selama bertahun-tahun. Dia selalu tekun dan teliti. Dia, putra sulung, mengundurkan diri demi keharmonisan keluarga. Tapi aku tak menyangka pengorbanannya akan membuat beberapa anggota keluarga Fu tersesat. Sungguh tak tahu malu. Aku baru saja menemukan ini. Ini adalah pelayannya. Siapa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan tidak tahu malu? Tolong lihat layar lebar. Tuan muda ketiga keluarga Fu tergila-gila pada wanita yang sama. Berita tentang 3 bersaudara berbagi satu wanita. Kurasa semua orang sudah mendengarnya. Tapi aku tak menyangka bahwa kepala keluarga Fu juga terlibat. Ini adalah aib bagi keluarga Fu untuk melindungi privasi wanita itu. Aku tak akan mengungkapkan siapa dia. Tapi dari foto-foto ini, mudah untuk melihat ketiga saudara Fu dan kepala keluarga Fu berpelukan dan bermesraan dengan wanita yang sama. Berita besar,
Tak kusangka ayah dan anak Fu bermain begitu baik secara pribadi. Wanita macam apa ini? Kecantikan yang langka. Secantik apapun, dia tetap kotor. Saat ini, hatiku berat. Keluarga Fu adalah keluarga yang sudah berusia hebat. Perusahaan Fu adalah perusahaan terkemuka di Jiangcheng. Ini juga wajah Jiangcheng. Tidak mampu mengatur adik dan keponakanku sendiri adalah kelalaianku. Sekarang aku harus maju dan menanggung semua tanggung jawab. Ayah, kau telah bekerja keras. Untuk ribuan karyawan di bawah perusahaan Fu. Kesulitan ini bukan apa-apa. Semua orang telah melihatnya. Ketiga saudara Fu difoto. Serta kepala keluarga Fu. Sedang mabuk wanita. Mereka sungguh tak pantas menduduki posisi mereka. Dengan keluarga Fu di tangan mereka, kebangkrutan hanyalah masalah waktu. Ayahku, sebagai putra sulung keluarga Fu, harus menanggung semua tanggung jawab. Kukumumkan. Lihat, siapa itu? Tidak terlihat seperti seseorang dari industri hiburan, seperti pewaris kaya raya. Sangat mulia, meninggalkan anak haram itu di atas panggung, beberapa blok di belakang. Fu Nuan, kau benar-benar berani datang ke sini, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Tunggu saja sampai kau dikuliti dan dipisahkan tulangnya oleh orang-orang ini seperti yang kukatakan tadi, semuanya untuk melindungi privasi wanita itu. Wajahnya tak akan ditampilkan, tapi aku tak menyangka dia begitu sombong hingga benar-benar datang ke tempat ini. Kalau begitu, dialah Fu Nuan. Dia tak puas dengan penghasilannya yang sedikit dari jualan sate. Dia selingkuh saat menikah, dan setelah bercerai, dia main mata dengan banyak pria. Akhirnya, dia naik ranjang tuan muda kedua, dan menjadi mainan 4 pria keluarga Fu. Dan dia masih begitu sombong. Benar-benar keterlaluan. Jalan tak tahu malu. Inikah Fu Nuan? Bajingan itu, apa yang kau lakukan? Fu Nuan, bukankah itu putri sulung keluarga Fu? Putri sulung keluarga Fu? Itu hanya cerita luar keluarga Fu. Aku tahu identitas aslinya dengan sangat baik. Ayah, kenapa kau memukulku? Kenapa? Inikah skandal yang kau bicarakan? Apa kau tidak sedang mencelakaiku? Apa kau tahu siapa dia? Dia hanya kekasih gelap. Dia hanya jalang tak tahu malu. Anak haram ini tergila-gila pada ketenaran. Dia bahkan bisa mengatakan hal-hal absurd seperti itu. Untungnya, itu tidak disiarkan. Kalau tidak, kita akan tamat. Ya, anak haram yang bahkan tidak bisa naik, meniru orang lain dengan memegang konferensi pers. Buang-buang waktu. Hanya saja ayah dan ketiga kakak dari keluarga Fu sangat baik pada putri dan adik mereka. Di mulutnya, Jati terdengar buruk sekali. Di mulutnya, rasanya Jati mengerikan. Keponakanku sendiri, masa aku tidak mengenalinya? Apa untungnya bagimu mencelakaiku seperti ini? Paman, apa yang kau lakukan hari ini? Paman. Keponakanku sayang, paman hanya sedang bosan dan bercanda. Jangan beritahu ayahmu atau kakakmu. Terlambat. Saat Fu Jing menelponku tadi, dia bilang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Aku sudah menelpon orang tuaku dan kakak laki-lakiku. Kalau dihitung waktunya, mereka seharusnya segera tiba. Kakak, kau benar-benar memanjakan anak haram untuk membuat lelucon sebesar ini. Aku sangat kecewa. Anak haram berulang kali memprovokasi putriku. Gadis jahat, duduk ke sini. Anak haram mencoba menaiki tangga sosial dengan menciptakan lelucon ini. Ini semakin menarik. Kau benar-benar bodoh dan tak bisa diperbaiki. Penjilat, kenapa kau menuduhku? Kau masih menolak untuk bertobat bahkan sekarang. Kata, inilah putri hebat yang kau rawat. Ayah. Paman. Bibi, maafkan aku. Aku salah. Aku salah. Nuan, maafkan aku. Aku tak akan berani melakukannya lagi. Tolong maafkan aku, mengingat aku masih punya setengah darah keluarga Fu yang mengalir di tubuhku. Tolong maafkan aku. Dinding sudah meminta maaf. Kurasa kita harus melupakan ini saja. Jangan biarkan orang lain menganggap kita lelucon. Paman, kau bicara dengan fasih sekali. Apa kau tahu apa yang dia lakukan padaku? Ini cuma masalah
Pertengkaran anak kecil. Kalian bisa selesaikan ini secara pribadi. Apa memanggil orang tua setelah kalah bertengkar itu? Nggak berlebihan. Ini tidak bisa diterima, kita harus membicarakan ini. Beraninya kau menggertak putriku? Memangnya kenapa, kalau aku protektif padanya? Kamu kan sudah bukan bocah lagi. Masih saja cari gara-gara sama anak kecil. Kalau begitu, keluarlah dari perusahaan Fu, diusir dari keluarga Fu. Dan jalani hidupmu dengan tenang. Roshan, kamu nggak bisa begini. Aku kakakmu. Cut. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, keluarga Fu akan memutuskan semua sumber daya darimu. Pulang dan didik anakmu dengan benar. Jangan bikin malu di luar lagi. Semuanya bubar. Jika ada sesuatu tentang apa yang terjadi hari ini, bocor keluar, bahkan satu foto pun, kalian bisa menerima surat dari pengacara keluarga Fu. Fu Nuan. Kau bilang aku bodoh? Kau sendiri juga tak sepintar itu. Jika kau benar-benar pintar, akankah kau menikahi Huo Yunqi, si pengecut tak bertulang itu? Apa kau pikir dia bisa melawan sekelompok preman dan menyelamatkanmu? Apa yang kau tahu? Ingin tahu yang sebenarnya? Kembalikan jabatan ayahku sebagai manajer umum dan cabut surat pemecatannya. Terlalu mudah bagi keluarga Fu untuk menyelidiki sesuatu, terus sembunyikan. Akan kurus kau nanti. Sebagai kaki tangan. Kau, ayo pergi, Kak. Aku menemukannya saat kau kembali dari luar negeri. Kau dalam bahaya malam itu, ditargetkan oleh sekelompok berandalan. Huo Yunqi kebetulan ada di sana malam itu dan menyelamatkanmu. Sebenarnya, ini semua sebuah kisah klasik pahlawan menyelamatkan gadis dalam kesusahan. Direncanakan olehnya sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menikahi putri sulung keluarga Fu, menjadi menantu yang kaya dan berkuasa. Kemudian, kau sengaja menyembunyikan identitasmu. Dia tentu saja berasumsi bahwa rencananya gagal. Aku juga berpikir bahwa dia berubah setelah dia menjadi kaya. Tanpa diduga, dia adalah penjahat licik sejak awal. Tangkap jalang itu. Biarkan saudara-saudara BR senang-senang. Hahaha. Sayangku. Jangan khawatir, Nuan. Kakak tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Bagaimana perkembangan proyek taman hiburan? Proyek taman hiburan itu, setelah kita sebarkan rumornya, Huo Yunqi memang sangat tertarik. Hanya saja aset keluarga Hu sedang tidak begitu baik. Jadi dia saat ini sedang mencari cara untuk mengumpulkan uang. Mengingat kepribadian Fujin, dia tidak akan menyerah begitu mudah. Pikirkan cara untuk membuat Huo Yunqi menariknya ke dalam kesepakatan. Lalu kita akan menjatuhkan mereka semua. Siapapun yang berani mengganggumu, aku tentu saja tidak akan membiarkan mereka mendapatkan akhir yang bahagia. Lihat, ini baru tiba hari ini. Fujin mengalami kemunduran di konferensi pers dan ingin mendapatkan keuntungan dari Tuan Xin. Mereka berdua benar-benar bersenang-senang. Menjijikan. Kau tak perlu khawatir tentang masalah kotor ini, kakak yang akan mengurusnya. Aku punya ide. Hei, Fujing. Aku punya sesuatu untukmu. Jika kau bisa melakukannya, aku akan mempertimbangkan untuk membantumu di depan kakak. Ku dengar Huo Yunqi sedang mengumpulkan dana akhir-akhir ini dan ingin bekerja sama dengan perusahaan Fu. Proyek ini kebetulan di bawah pengawasanku. Cari cara untuk menggagalkan proyek ini. Cegah aku bertemu dengannya. Kalau begitu, aku akan membantumu di depan paman. Bagaimana? Bahkan informasi bisnis rahasia seperti ini, kau beritahuku kesempatan sebaik ini. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Baiklah, Kak, jangan khawatir. Aku pasti tak akan membiarkannya menjadi duri di matamu. Sepakat? Apa kau yakin dia akan mempercayaimu? Tentu saja. Aku kenal Fujing. Dia suka menentangku. Sekarang paman telah diusir dari keluarga. Dia pasti akan mendekati Huo Yunqi dan mendorong kerjasama ini. Yunqi,
Sampah tak berguna. Kau masih berani datang ke sini. Yunki, insiden konferensi pers itu adalah kesalahanku. Aku tak menyangka, demi melindungi gadis kecil itu, Fu Nuan, mereka tak akan membiarkan wartawan menulis sepatah kata pun tentangnya. Gadis kecil itu sudah punya pijakan di keluarga Fu. Yunki, Kau tahu dia sudah mendapatkan tempat di keluarga Fu. Lihat dirimu. Kau sama sekali tak berguna. Keluar. Aku tak butuh sampah sepertimu. Kak Yunki, aku mengandung anakmu. Mau kemana lagi aku? Pergi kemanapun kau mau. Setelah aku mendapatkan Nona Fu, aku akan membunuh si oportunis kecil Fu Nuan itu. Hua Yunki, oh Hua Yunki, apa kau cuma bisa memanfaatkan perempuan seumur hidupmu? Apa kau punya keahlian lain? Kak Yunki, bukankah kau seharusnya bekerja sama dengan keluarga Fu? Untuk proyek taman hiburan itu, aku bisa membantumu. Kalau begitu, aku akan berikan kontraknya padamu. Bawa kontrak itu ke Nona tertua keluarga Fu. Apa kau benar-benar akan membantuku? Setelah kalian berdua bertemu, dan dia tahu kau adalah Fu Nuan, lihat saja dia akan menghancurkanmu, mempermalukanmu, dan lihat apakah kau masih mendambakannya. Kak Yunki, tentu saja, kau ayah dari anakku. Tentu saja aku akan membantumu. Jinjin, jangan khawatir. Bahkan jika aku ditipu, putri sulung keluarga Fu hanya akan menjadi mainan bagiku. Aku akan menikahimu. Lalu kau akan menjadi istri, dan dia akan menjadi seler. Fu Nuan, kau ingin menjauhkan Hu Yunki dari proyek taman hiburan itu? Aku akan memastikan dia terlibat. Wang, aku punya caraku sendiri. Kau baik-baik saja? Terima kasih, ayah angkat. Fu Nuan. Jadi bagaimana kalau kau mengusirku dari keluarga Fu? Aku akan kembali dengan penuh kejayaan. Aku tahu. Hu Yunki terpancing. Dia menjual semua aset yang ada di bawah namanya. Fu Jing bahkan membantunya meminjam banyak uang dari rentenir. Dia sudah membeli taman hiburan itu. Anak haram itu masih gelisah seperti yang diduga. Proyek taman hiburan itu sudah lama terhenti. Siapapun di industri ini bisa melihat itu jebakan. Fu Yunki tidak bisa melihatnya. Bodoh sekali. Bagaimana perusahaannya dalam waktu sesingkat itu bisa tumbuh sebesar ini? Jika bukan karena Nuan yang selalu mendukungnya di belakang layar, bagaimana mungkin dia bisa membangun perusahaannya? Dia busuk. Kaya tapi nggak punya hati. Orang seperti itu, sebesar apapun, dia akan bisa mempertahankan kekayaannya. Ayah dan ibu, dia akan segera datang dengan kontraknya. Tunggu saja pertunjukannya. Tuan Nyonya, Tuan Muda, Nona, Fu Yunki datang. Biarkan dia masuk. Fu Nuan, kenapa kau ada di mana-mana? Tuan Hu, ada urusan apa kau kemari hari ini? Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Begini, Tuan Muda, mengenai proyek Taman Hiburan Gunung Barat, saya sudah menginvestasikan seluruh kekayaan saya untuk mendapatkannya. Saya dengar proyek ini diawasi oleh putri sulung Anda yang terhormat. Saya mengagumi putri sulung Anda sejak lama. Saya ingin bertemu dengannya untuk membahas potensi kolaborasi. Hu Yunki, kau masih bermimpi menjadi menantu kaya, ya? Apakah punya hak untuk bicara di sini? Tutup mulutmu. Kudengar Tuan Hu baru saja bercerai. Dan sekarang dia bilang sudah lama mengagumi putriku. Ada apa ini? Tuan Fu. Saya sungguh mengagumi putri sulung keluarga Fu. Aku sudah menceraikan si oportunis kecil ini. Nyonya Fu pasti sangat membenci si oportunis kecil ini. Sampai ke tulang-tulangnya. Masih memikirkan reputasi Tuan Fu. Dan ketiga Tuan Muda. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika saja aku bisa menyingkirkan Fu Nuan hari ini. Bukankah Nyonya Fu akan sangat senang denganku? Menantunya? Bukankah dia akan semakin senang? Si oportunis kecil ini, tapi itu hanya untuk setelah kami menikah, aku banting tulang menghidupinya dan ibuku melayaninya dengan sepenuh hati. Tapi dia malah, selama menikah, berselingkuh dengan banyak pria. Dia jorok dan menjijikan dan punya penyakit. Nyonya Fu, jangan biarkan dia mencemarkan nama baikmu. Tuan Hu, setelah semua itu, kau hanya mengenalnya sebagai mantan istrimu. Apa kau tahu siapa dia sebenarnya? Nyonya Fu Nuan, ini cuma mainan Tuan Fu dan ketiga Tuan Muda. Setiap bajingan, kalau perlu, aku bisa membuatnya lenyap tanpa jejak untuk menyelesaikan. Bajingan. Tuan Fu, ada banyak perempuan di dunia ini. Kenapa kau mau memungut sampahku? Tuan Hu, kau terus berkata, kau sudah lama mengagumi putriku. Apa kau pernah bertemu putriku? Meskipun aku belum bertemu dengannya, Nyonya,
Anda begitu bermartabat dan elegan. Aku yakin putrimu juga cantik, murah hati, dan halus. Tentu saja, putriku luar biasa. Sayang sekali kau tidak pantas untuknya. Nyonya, apa? Yang membuatku tidak cukup baik? Kau tak punya hati. Keji. Pengkhianat. Dan makhluk jahat. Beraninya kau bilang kau mengagumi putriku? Pergi dari sini. Soal kolaborasi, itu cuma mimpi di siang bolong. Dengan orang sepertimu, keluarga Fuku tidak akan pernah bekerja sama. Keluar. Dasar perempuan licik. Apa kau membisikinya lagi untuk mensabotage aku? Huo Yunqi, sudah kubilang, aku bisa membantumu membangun kerajaan dari nol, dan aku bisa menghancurkanmu di bawah kakiku. Seumur hidupmu, kau akan terjebak merangkak di lumpur. Perempuan licik itu, Nyonya Fu, dan seluruh keluargamu sedang bermain-main. Semua terjerat, terlibat dengan keempatnya, ayam dan anak-anaknya. Bagaimana kau bisa menoleransi dia? Menyebutmu tak berguna, bukanlah berlebihan. Apa kau tahu siapa aku? Siapa kau? Dasar perempuan licik. Kau cuma sepatu bekas Huo Yunqi. Sundal yang tidur dengan banyak pria. Tidak. Aku peringatkan kau. Jika kau tidak menghormati Wan lagi, aku tidak akan mengampunimu. Kenapa? Kenapa? Perempuan ini, pelat apa yang sudah dia berikan pada kalian semua, hingga kalian begitu melindunginya? Dia adalah permata di tanganku. Nona muda tertua Fu yang sebenarnya. Siapa lagi yang harus kujaga? Apa? Sudah kubilang. Akulah nona muda tertua Fu yang sebenarnya. Sayang sekali, kau hanya mengenali Fu Jing, si penipu itu. Nuan, aku mengerti. Aku mengerti semuanya. Apa kau melakukan semua ini untukku? Kau mau rujuk? Haruskah kita? Ayo kita menikah lagi sekarang juga. Kau tidak pantas. Nuan, aku salah. Perempuan licik itu, Fujin, dia menipuku. Aku mencintaimu. Diam, tak tahu malu. Bisakah kau lebih menjijikan lagi? Sebelum kau tahu identitasku, kau mempermalukanku. Sekarang kau berlutut di sini, bertingkah menyesal. Kau sungguh oportunis, pengecut, dan tak berprinsip. Kau benar-benar menjijikan. Tidak. Nuan, itu semua Fujin, perempuan licik itu. Dia yang memisahkan kita. Aku mencintaimu. Beri aku kesempatan lagi. Aku tahu kau tak bisa hidup tanpaku. Huo Yunqi, aku sudah sebar beritanya. Tak akan ada yang mau bekerja sama dengan Huo Court lagi. Huo Court di Jiangcheng. Masuk daftar hitam. Sebentar lagi kau tak punya apa-apa. Fu Nuan, apa kau puas sekarang? Aku, Huo Yunqi, sudah malang melintang di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Kau pikir aku tidak punya koneksi? Biar ku bilang. Jiangcheng ini bukan cuma dikuasai keluarga Fu. Kau akan menyesal memperlakukan aku seperti ini. Halo Tuan Jiang, proyek taman hiburan Zishan? Anda tertarik? Huo Yunqi, apa kau mau membuatku di blacklist oleh perusahaan Fu? Hei Tuan Jiang. Halo Tuan Fang, keluar. Halo Tuan Liao. Huo Yunqi, kau terlalu tinggi hati. Tuan Fu, Tuan Muda Fu, karir bukanlah permainan anak-anak. Kalian membiarkan perempuan licik itu berkeliaran lagi? Nuan sekarang mewakili perusahaan Fu. Apa yang dia katakan, itulah yang terjadi. Tuan Muda Hu, tolong. Sampah apa ini? Untungnya, aku masih tahu keberadaan taman hiburan itu. Aku pasti bisa menemukan mitra. Fu Nuan. Saat aku bangkit lagi, kaulah yang akan mencium kakiku. Tunggu, Tuan Huo. Dona kami punya hadiah besar untukmu.
Ada di kamar 66 Hotel Senjian. Aku tahu. Perempuan licik itu tak bisa hidup tanpaku. Lihat, dia merangkak kembali untuk menyenangkan aku. Rumah mewah keluarga Fu ini akan punya pemilik baru. Sayang, aku datang. Siapa kau dan bagaimana kau masuk? Fudin, dasar perempuan licik. Kau benar-benar selingkuh dariku. Ayo pergi. Huayonki, Dasar licet, kau malah naik kapal tua begitu. Katakan padaku, kapan mulainya? Huayonki, kau pikir kau bisa melakukannya tanpa bantuan ayah angkatmu? Meminjam uang sebanyak ini? Kau pikir kau mampu membeli taman hiburan Sishan? Om-om hidung belang. Bagaimana menurutmu? Tidakkah kau lihat ayah angkat kau memanjakanku, kan? Ayah angkat, usir pecundang ini dari sini. Fujin, kau pikir aku pecundang? Bukan begitu, kau kaya raya berkat Funuan-Wan. Kukira kau lumayan berguna. Tapi begitu kau tahu bahwa aku adalah anak haram keluarga Fu, kau mulai mengabaikanku dan menganiayaku. Aku menerima semua itu. Tapi kau terlalu bodoh. Taman hiburan Sishan adalah jebakan. Dan kau dengan bodohnya terjun langsung ke dalamnya. Kau bahkan kehilangan semua uangku. Kau bukan pecundang. Lalu apa kau? Kau bilang kau akan membantuku mengamankan proyek itu. Kau bilang proyek itu layak, jadi aku membantumu. Aku menaruh semua harapanku padamu. Tapi kau membuatku kehilangan segalanya. Sekarang kau benar-benar tak punya uang sepeser pun. Pergi dari sini. Jinjing, haruskah kita panggil keamanan? Dasar kakek tua. Aku bosan bermain dengan. Kau bahkan menginginkan perempuan. Kau tahu bagaimana dia dulu memohon padaku untuk melayaninya? Kau pikir kau siapa? Dia mengandung anakku sekarang. Cukup. Apa? Fujin. Apa maksudnya? Artinya, Tuan Xiang berbaik hati memintamu untuk membesarkan putranya. Tapi kau terlalu tidak berguna. Kehilangan segalanya. Sekarang kau bahkan tidak punya hak untuk membesarkan seorang putra. Fujin. Kau berani menghina. Akhirnya aku punya anak laki-laki. Dan kau menghilangkannya. Katakan bagaimana kau menghilangkannya. Berani-beraninya kau mempermainkan wanitaku. Dan menjadikan aku orang bodoh. Kau pantas mendapatkannya. Pak Tua, kurasa kau sudah bosan hidup. Dasar nggak berguna. Halo, bos telah mengkonfirmasi. Taman hiburan Zishan adalah penipuan. Tanahnya akan segera diambil kembali. Kita tidak hanya tidak punya apa-apa, tapi kita juga berhutang banyak uang, menghasilkan ratusan juta. Sialan, kau menjebakku. Ini jelas Fu Biyu. Membantu si kecil oportunis Fu Nuan membalasku. Bukankah ini bos Fu? Kenapa kau terlihat seperti anjing liar? Hahaha. Siapa kau? Siapa itu? Apa maumu? Hahaha. Ingatanmu cukup. Ingatanmu cukup pendek. Beberapa waktu lalu, bukankah kau meminjam 500 juta dari kami? Bukankah kau harus membayarnya kembali? Bukankah itu cuma uang resen? Kau pikir aku tak bisa membayarnya? Hahaha. Sialan.
Tuan Huo, semua orang tahu kau menjual perusahaanmu, menjual rumahmu, dan menginvestasikan semuanya di taman hiburan Zishan. Lelucon ini telah menyebar ke seluruh Jiangcheng. Pokoknya, kau masih harus membayar kembali hutangmu. Apa? Aku akan membayarnya. Aku pasti akan membayarnya. Jangan khawatir, aku punya cara. Fu Nuan. Putri sulung keluarga Fu adalah mantan istriku. Baiklah, kalau begitu, Tuan Huo. Aku akan memberimu 2 hari. Jangan mempersulit kami. Jika tidak, hahaha, ayo pergi. Ya, pasti. Nuan, pinjami aku 500 juta cepat. Mereka akan menangkapku. Huo Yunqi, kau pikir aku akan meminjamkanmu uang? Aku tahu aku salah, Nuan. Maafkan aku. Kalau tidak, mereka akan membunuhku. Lagi pula, kita pernah menjadi suami istri. 3 tahun lalu, aku menyelamatkan hidupmu. Jangan panggil aku dengan sebutan mesra, soal kau menyelamatkanku 3 tahun lalu. Aku sungguh berterima kasih. Nuan, aku tahu kau takkan melupakan jasa penhel amatanku. Nuan, cepat transfer uangnya. Aku bersumpah aku akan hanya mencintaimu. Aku akan menikah lagi denganmu segera. Menikah lagi? Begini saja, aku akan memberimu sepasang gelang, plus makan, dan tempat tinggal, seumur hidupmu. Bagaimana? Apa maksudmu? Tak banyak. Apa yang menjadi milikku, sudah kuambil kembali. Hadiah besarmu juga sudah sampai. Kita impas sekarang. Kau memanggil polisi? Tentu saja 3 tahun lalu, kau menculik dan menjebakku. Aku sudah serahkan semua bukti ke polisi. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu bertobat di penjara. Bertobatlah yang baik. Di sana. Polisi seharusnya sudah mencarinya. Dia tidak akan punya kesempatan untuk mengganggumu lagi. Paham. Terima kasih, kakak. Pantas untuknya. Beraninya dia menggunakan metode keji seperti itu untuk menipu putriku yang berharga. Suruh pengacara keluarga Fu mengurungnya seumur hidup. Baiklah. Jangan bicarakan hal yang tak menyenangkan itu. Hai, coba pakai ini. Ini untuk konferensi besok. Terima kasih, kakak kedua. Aku akan mencobanya. Huo Yunqi, perseteruan kita sudah selesai. Mulai sekarang, aku hanya akan fokus pada kebahagiaan, dan kau bisa fokus bertobat. Selamat tinggal. Bagus, kan? Layak untuk pewaris keluarga Fu. Putriku terlihat bagus dalam balutan apapun. Putriku adalah bidadari. Ini semua berkat rancanganku. Terlihat bagus. Bagaimana menurut kakak? Ini sangat cocok untukmu. Bertanya pada kakak besar percuma saja. Bahkan jika kau memakai spray, dia tetap akan berpikir kau terlihat cantik. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku pakai spray keluar? Hentikan. Biyo. Di mana jasmu? Kau juga tokoh kunci besok. Apa kau sudah siap? Jangan khawatir, ibu. Kakak besar, aku sudah mengatur semuanya. Ini baju pasangan dengan milik adikku. Kau ini, nak, kau semakin pengertian saja. Dalam waktu singkat, kalian semua sudah dewasa. Biyo. Setelah upacara warisan besok, kau akan menjadi kepala keluarga Fu. Kau harus memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ibu, aku tidak akan mengecewakanmu. Terserah. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih telah datang ke upacara pewarisan. Kepala keluarga Fu. Hari ini, aku akan secara resmi menyerahkan jabatan kepala keluarga dan mengumumkan kembali ya putriku. Sekarang, izinkan aku memperkenalkan tokoh utama hari ini.
Putra The sulungku, film Fu was Beiyu. translated and narrated Dan by putriku M tersayang, Media. Fu Nuan. Pertama, izinkan aku memperkenalkan putriku. Mutiara berharga keluarga Fu. Kesayangan seluruh keluarga kami. Dia belajar di luar negeri. Dan belum pernah muncul secara resmi. Jadi banyak dari kalian mungkin belum mengenalnya. Paha, Halo semuanya, aku Fu Nuan. Mohon bantuannya untuk kedepannya. Nyonya Fu, lihat wajah putrimu yang cantik. Begitu memesona. Mari kita atur waktu untuk minum teh suatu hari nanti dan biarkan anak-anak kita bertemu. Nyonya, putra saya lulusan Cambridge. Hanya seseorang sekali berdia yang cocok dengan nona muda dari keluargamu. Bagus sekali. putra sulungku, Fu Beiyu. Sejak usia 18, telah belajar di sisiku. Pada usia 20, dia sudah bisa menangani berbagai hal secara mandiri. Sejak mengambil alih perusahaan Fu, beberapa tahun terakhir ini, kemampuannya sudah terlihat jelas oleh semua orang. Sekarang aku sudah tua. Dan waktunya menikmati cucu-cucuku. Hari ini, aku akan menyerahkan sigil kepala keluarga Fu kepada Beiyu. Mulai sekarang, dia adalah kepala perusahaan Fu dan kepala keluarga Fu. Mengenai semua urusan keluarga Fu, perkataannya adalah hukum. Tunggu. Huo Yunqi, apa yang dia lakukan di sini? Selidiki. Semuanya, jangan tertipu oleh Fu Beiyu. Penjahat ini. Dia tak pantas jadi kepala keluarga. Keamanan tunggu apa lagi? Usir dia dari sini. Dengarkan, semuanya. Fu Beiyu bukan keturunan keluarga Fu. Dia hanya pengemis tak berorang tua. Dia cuma sampah yang dipungut oleh keluarga Fu. Berhenti. Lepaskan dia. Guoshen. Apa maksudnya? Fu Beiyu hanyalah sampah yang Fu Guoshen pungut. Menjadikan dia kepala keluarga. Sama saja menyerahkan kekayaan keluarga Fu kepada orang asing. Dia sama sekali tak berkualitas. Guoshen, ada apa ini? Apa dia bicara jujur? Tetua. Beiyu. Roman bukan anak kandungku. Akhir-akhir ini banyak kekacauan di keluarga Fu. Lihat, kepala keluarga Fu ini sudah pikun. Menyerahkan keluarga Fu kepada pengemis tak dikenal asalnya. Siapa yang tahu trik apa yang dilakukan pengemis bau itu? Mungkin dia memaksanya entah bagaimana. Bukankah ini seperti mengundang serigala ke dalam rumah? Jika ini benar, aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Tidak setuju. Terlepas dari ini, apakah Beiyu berdarah Fu atau bukan? Keputusanku hari ini tidak akan berubah. Kau harus tahu, jika separuh klan menentang, meskipun kau adalah kepalanya, kau tidak bisa bertindak sembrono begini. Tidak bisalah bertindak di kabar dan segenapnya. Saya keberatan. Saya keberatan. Kami keberatan. Seorang pengemis yang tidak diketahui asalnya tidak bisa menjadi kepala keluarga Fu. Sebagai putri sulung keluarga Fu, aku mendukung keputusan ayah. Jika kalian ada yang keberatan atau tidak puas, kalian bisa keluar dari Fu Corporation. Keluar dari keluarga Fu. Kalau tidak, diam saja. Kurang ajar. Lantang sekali. Kau bahkan tidak menghormatiku sebagai pemimpin klan. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya pada ketua klan? Apa dasar keberatanmu? Apakah kau yang mendirikan Fu Corporation? Apakah kau yang mengelola bisnis Fu Corporation? Atau kau yang melahirkan ayahku? Dan kalian semua, apa kontribusi kalian untuk Fu Corporation? Atas dasar apa kalian keberatan? Kau. Karena kalian tak bisa berkata-kata. Diam saja. Saat kakakku menghasilkan uang, dia akan membagikan dividennya dengan kalian. Kalian bisa melanjutkan hidup The santai film was kalian. Jangan translated khawatirkan and hal-hal yang narrated bukan by urusanmu. M Media. Si Nunu, ikut aku. Berhenti, jangan lari.
Jangan lari. Ayah, aku menginginkannya. Aku ingin dia menjadi adik kecilku. Fu Biyu, kau adikku. Kok kau lebih tinggi dariku? Art, panggil aku kakak. Tentu saja, kakakmu ini pasti lebih tinggi darimu. Tersenyumlah, kalau tidak, aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Kau bisa coba. Ayo pukul aku. Jangan kira aku tak tahu apa yang orang sepertimu paling pedulikan. Ku bilang padamu, kau tak bisa menyingkirkanku. Aku sudah memberimu pelajaran kemarin. Kau tidak tetap bersembunyi. Dan sekarang kau masuk tepat ke dalam perangkapku. Cabut tuntutan terhadapku. Kalau tidak, aku akan memberitahu dunia bagaimana aku mempermainkan si oportunis ini. Tak seorang pun boleh bertindak sembrono dan sesuka hati. Aku akan membuatnya menyesali ini seumur hidupnya. Bahan gosip. Siapa yang mengirim kau? Bicara. Aku datang sendiri. Sepertinya Fu Corporation masih ada masalah internal. Namun, ini bukan urusanku lagi. Biyu, mulai besok, mulailah pembersihan internal Fu Corporation dengan cepat. Ini adalah tugas yang ayahmu percayakan padamu. Siapapun yang tidak setuju bisa pergi. Fu Corporation, kalian berdua adalah keturunan sejati keluarga Fu. Apa kalian akan membiarkan ayah kalian bertindak sembrono seperti ini, menyerahkan Fu Corporation kepada orang luar, posisi kepala keluarga seharusnya hanya diwarisi oleh kalian berdua? Kami tidak berpikir seperti itu. Siapapun yang jadi kepala akan dapat semua sakit kepalanya. Kakak besar jadi kepala. Kami sangat senang. Aku juga berpikir begitu. Awasi dia, jangan biarkan dia kabur. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Betapa bahagianya Nuan-Nuan. Biyu, mulai sekarang, Fu Corporation bergantung padamu. Ayah dan ibu hanya menunggu untuk mengandalkanmu. Sebagai pemegang kekuasaan, Anda harus memimpin perusahaan Fu untuk menciptakan kejayaan yang lebih besar. Terima kasih, Ayah. Biyu pasti akan memenuhi harapanmu. Nyonya Fu, putriku, akan segera berusia 18 tahun. Bisakah kita mengatur pewaris untuk makan malam dengan cahaya lilin? Nyonya Fu, apa preferensi kepala keluarga yang baru? Lembut atau manis? Atau sepertiku, sedikit lebih dewasa? Nuan-Nuan, aku menyukaimu. Aku bersedia menggunakan stempel kepala keluarga ini sebagai mas kawin. Menikahlah denganku, oke? Segel ini adalah simbol kekuasaan. Dia baru saja memberikannya kepada nona tertua. Ini benar-benar membiarkan serigala masuk ke kandang domba. Kurasa ini bukan tentang uang atau kekuasaan. Ini untuk kecantikan nona muda tertua Fu. Cinta masa kecil begitu manis. Aku sangat iri. Ya, manis sekali. Pernikahan, 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 pernikahan. Kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Malu sekali. Apa yang memalukan tentang itu? Kurasa tidak. Sudah kuduga, seseorang yang bukan keturunan Fu juga bisa mewarisi posisi kepala keluarga. Jeti, yang disebut putra kandung, adalah menantu kesayangannya. Hanya saja posisi kepala keluarga. Bolak-balik, di mulutnya, rasanya Jeti mengerikan. Itu stempel kepala keluarga. Itu mewakili seluruh kekuasaan keluarga Fu. Kau benar-benar memberikannya kepada si oportunis kecil itu. Apa yang membuatnya layak? Fu Biyu, kau sampah tak berguna. Orang sepertimu yang menghalalkan segala cara demi keuntungan tidak akan pernah kupahami. Nuan-Nuan adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Mereka semua gila. The film was translated Singkirkan. and narrated by M Media. Nuan-Nuan, maafkan aku, Nuan-Nuan. Maukah kau melepaskanku? Kumohon. Nuan-Nuan, Nuan-Nuan. Aku salah. Nuan-Nuan, aku salah. Binatang tak berhati.
Kau menghancurkan putriku. Kembalikan putriku. Aku. Bajingan, bayar nyawamu. Beraninya kau sentuh putriku. Akan kubuat kau dikubur bersamaku. Aku, hari ini. Kembalikan putriku. Kembalikan putriku. Penyala. Perempuan gila. Gila lu, pergi sana. Bukankah itu Paman Fu? Apa yang dia lakukan di konferensi warisan? Beberapa waktu lalu, mengadakan konferensi pers mencoba merebut kekuasaan, berakhir menjadi bahan tertawaan. Benar, dia dan wanita simpanan itu, putri mereka, sepertinya main-main dengan pria itu, berhubungan seks bersama, sungguh berantakan. Seluruh keluarga pemalas ini pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Pak Tua, ini salah putrimu sendiri. Tahu aku sudah menikah, masih saja nempel denganku. Bukan urusanku. Kau binatang. Kau mengejarnya hanya karena dia adalah nona muda keluarga Fu. Kaulah yang menempel padanya. Sekarang kau ingin meninggalkannya karena dia tidak berguna lagi. Kau hanya ingin menendangnya ke pinggir jalan. Apa kau manusia? Aku bukan manusia. Kau juga bukan. Bukan orang baik. Anak perempuan simpanan juga akan jadi simpanan. Kalian berdua sama-sama nggak tahu malu. Jijik dan tak tahu malu. Samba. Meskipun putriku tak baik, dia sedang mengandung anakmu. Aku benci, Ang. Omong kosong. Si oportunis kecil itu, Fujin, telah menduakan aku. Ingin aku membesarkan anak haram itu. Untungnya, aku tahu lebih awal. Kalau tidak, aku akan menjadi suami bodoh seumur hidup. Kau binatang. Kau bohong. Bosan, istri mereka dari sini. Kakak tertua ini belum belajar apa-apa, bahkan tidak menyadari hari apa ini. Jangan mempermalukan dirimu lagi. Memalukan. Roshan, aku tak punya apa-apa lagi. Roshan, putriku dilukai olehnya. Dia masih di rumah sakit berjuang untuk hidupnya. Tolong, kasihanilah aku. Taman kedua. Kau harus punya hati nurani. Kau menendang kakak keluar dari keluarga Fu, dan sekarang Jingjim ditindas. Dia bahkan tak punya uang untuk biaya pengobatan. Rasakan itu, tapi juga cukup menyedihkan. Lagi pula, ini soal nyawa. Kita nggak bisa biarin dia mati. Allah didul rencananya. Di depan banyak orang. Pemerasan moral. Kakak, kau sekarang kepala keluarga Fu. Kau tidak bisa hanya karena air mata buaya pamanku. Jadi luluh. Seumur hidupku, selain kau dan keluargaku, aku tidak akan berbaik hati pada orang kedua. Bagus. Bagus. Dia, aku yang membawanya masuk. Kalau bukan, karena aku, kalian semua, seumur hidup ini, tak akan bisa menanggapnya. Aku juga pantas dapat pujian. Aku pahlawan Fu Corporation. Fu Guohua. Jangan kira, aku tidak tahu. Kau memakaiku. Idiot. Selama menjabat sebagai manajer umum, dia bekerja di perusahaan Fu. Penggelapan dan penyuapan. Rumah, mobil, banyak perempuan cantik. Adu domba dimulai. Benarkah, pamanku? Sepertinya bukan orang seperti itu. Apa kau punya bukti? Di brankas. Di bawah vilanya, si oportunis kecil itu, Fujin, memberitahuku sendiri, dan sejumlah besar uang tunai, bahkan tidak mampu membayar perawatan medis putrinya. Selidiki ini hari ini juga. Ya. Tunggu saja. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Serahkan mereka ke polisi. Lepaskan aku. Enam tahun kemudian, Tuan Fu, proyek Chengan, karena materialnya belum siap. Proyek ini diperkirakan akan sangat tertunda. Aduh, Pak Fu benci, kecerobohan kayak begini. Kali ini, dia pasti bakal ngamuk. Meledak itu terlalu enteng. Jangan sampai karirmu berakhir. Seumur hidupmu, jangan harap menemukan perusahaan yang lebih baik dari Fucorp. Soal tunjangan. beginikah caramu menangani masalah? Jiwa sial departemen mana yang bakal kena batunya? Nyari masalah banget kan? Nggak pakai otak.
Tuan Fu sedang murka sekarang. Cepat pergi dari sini, jangan memperkeruh suasana. Dia. Sungguh menyebalkan. Nuan, apa yang kau lakukan di sini? Apa? Tuan Fu tidak menyambutmu? Tentu saja tidak. Ekspresi Pak Fu. Krisis teratasi. Siapa dia? Beraninya dia bersikap kurang ajar pada Tuan Fu, dan ekspresi Tuan Fu. Astaga. Aku tak percaya mataku. Kelembutan benar-benar muncul di wajahnya. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Keluarga Fu telah memenangkan penghargaan keluarga pebisnis paling bahagia selama 5 periode berturut-turut. Kamu bahkan gak tahu, istri CEO. Barbie, taman hiburannya sudah buka. Ajak kami bermain. Ya. Taman kedua dan taman ketiga. Tidak sabar lagi. Wajar jika menemui masalah di tempat kerja. Aku memberi semua orang libur hari ini. Rapat selesai. Pusat seni. Ini hari pembukaan. Kenapa begitu sepi? Selamat untuk anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga yang telah berusia 5 tahun. Selamat ulang tahun pernikahan ke-6 untuk kalian berdua. Kejutan. Kau menakuti anak itu. Berapa usiamu? Masih melakukan hal semacam ini? Tak peduli berapa usia, kebahagiaan adalah kuncinya. Paman, aku sudah memesan seluruh tempat ini hari ini. Seluruh keluarga kita, di hari yang bahagia ini. Mari bersenang-senang. Siapa yang mau bermain dengan Paman? Aku ingin bermain dengan paman. Ayo pergi. Ayo kita lihat kembang api. Ayo, Bukankah ini indah?